Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang modul 3 pada praktikum algoritma dan pemrograman 1. Apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Kita akan membahas tipe data, variabel, konstanta, operator, dan lainnya. Nah, apa sih tipe data itu? Jika kita ngomongin tentang komputer, itu pasti di dalamnya ada banyak data-data. Nah, data-data itu memiliki tipe-tipe yang berbeda. Ada untuk karakter, ada untuk bilangan bulat, ada untuk bilangan pecahan, ada untuk logika misalnya. Jika karakter itu kita menggunakan tipe data char. Untuk pada C++ itu kita menggunakan tipe data char. Kemudian integer untuk bilangan bulat, memiliki bilangan bulat dengan ukuran yang berbeda. Kemudian ada float dan double untuk bilangan pecahan dan sebagainya. Perlu diingat, setiap tipe data itu akan memakan memori yang berbeda. Untuk char memiliki ukuran 1 byte, untuk integer memiliki 2 byte, dan sebagainya. Bagaimana jika kita buktikan saja ukuran untuk tiap-tiap tipe datanya? Ini sudah ada sebuah program untuk melihat ukuran dari tipe data yang ada. Coba kita jalankan. Pertama, kita lakukan build dulu. Kita build programnya. Kemudian kita execute, kita jalankan. Nah, sudah ada. Ukuran sebuah integer adalah 4 byte. Ukuran short integer adalah 2 byte. Long integer adalah 4 byte. Char 1 byte, float 4 byte, double 8 byte, dan bool atau boolean adalah 1 byte. Mari kita cocokkan dengan yang ada di presentasi tadi. Apakah benar ini char memiliki 1 byte? Oh iya, char ada 1 byte. Kemudian integer 4 byte juga, long integer 4 byte, dan sebagainya. Bisa dilihat sama ya ukurannya. Kita kembali ke pembahasan selanjutnya. Kemudian variabel. Nah, variabel itu apa sih? Kan kita sudah mempelajari matematika, di sana juga ada variabel. Adalah sebuah bilangan, karakter, huruf yang menyimpan nilai. Untuk di C++ juga sama, hanya saja variabel itu memakan sebuah lokasi di komputer kita. Misalnya dalam variabel coba terdiri dari 4 huruf. Maka pada komputer kita, pada memori kita, coba ini juga akan menyimpan alamat dari sebuah memori itu yang disebarkan secara acak. Kita tidak tahu harus menempatkan itu di mana, ada berapa di mana itu, kita tidak bisa menempatkannya di tempat tertentu. Kemudian variabel itu memiliki aturan-aturan yang harus ada. Karakter pertama harus berupa huruf dan boleh dikombinasikan dengan angka. Maksudnya seperti ini. Ini kan sudah memenuhi ya, karakter pertama berupa dengan huruf dan boleh dikombinasikan dengan angka. Nah, dalam C++ kita bisa membuat banyak variabel. Misal contoh seperti ini. Terus coba 5 itu bisa. Tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh menggunakan simbol-simbol khusus. Nah, ini ada contoh variabel yang benar dan yang salah. Ini benar. Nah, sesuai dengan aturan nomor 2 tadi ya, tidak boleh menggunakan spasi. Biasanya untuk mengganti spasi kita menggunakan underscore. Nama mahasiswa yang seharusnya menggunakan spasi kita ganti menjadi nama underscore mahasiswa. Ini contoh yang salah karena menggunakan simbol persen, angka terlebih dahulu,
menggunakan strip, menggunakan tanda pentung, dan sebagainya. Bagaimana sih deklarasi variabel dalam C++ itu? Tipe data spasi nama variabel. Ini kurang titik koma, jadi saya tambahin tadi. Contohnya, masih ingat nggak tipe datanya apa aja? Contohnya tipe data integer, kemudian variabel umur, seperti ini. Biar lebih enak kita coba secara langsung aja lewat sini. Kemudian ini dapat bentar dulu, dibiarkan kita coba. Misalnya in sama integer umur, char nama, seperti itu. Ini contoh bagaimana cara kita mendeklarasikan variabel dalam C++. Kita lanjut ke tokoh selanjutnya, yaitu konstanta. Konstanta pasti kalian pada tahu kan, konstanta adalah variabel dengan nilai tetap, nilainya tidak bisa diubah. Bagaimana cara mendeklarasikannya? Seperti ini, define variabel nilai, define variabel karakter. Kita contohkan di sini, langsung saja. Untuk konstanta biasanya diletakkan di paling atas, di luar fungsi utama. Kenapa? Karena biasanya ini digunakan untuk seluruh program, tapi Anda juga bisa menggunakannya dalam fungsi tertentu saja. Nah, apa sih nilai yang tidak bisa diubah itu? Kita pakai contoh yang mudah saja, misalnya pi, nilai pi. Nah, sekarang kita coba deklarasi, sekalian membuktikan variabel dengan konstanta. Kita coba deklarasikan menggunakan luas lingkaran. Misal ini jari-jari biasanya disebut dengan R. Oke, kemudian in luas, kemudian tuliskan rumusnya. Luas sama dengan P dikali P R kuadrat, berarti P kali R kali R. Kemudian kita panggil luas lingkaran coba. Ini salah. Karena apa? Karena kita belum memberikan nilai pada jari-jarinya. Misal jari-jarinya 5. Nah, sudah benar. Compilation finish. Ini adalah bagaimana cara kita mendeklarasikan variabel, dan ini bagaimana kita mendeklarasikan konstanta. Saat mendeklarasikan variabel, kita dapat langsung memberinya nilai, atau dapat memberinya melalui suatu perintah seperti ini, atau perintah-perintah lain. Sekarang kita coba jalankan. Luas lingkaran adalah 78. Kita coba rapikan sebentar, dan kita coba rapikan. Nah, luas lingkaran adalah 78. Untuk apakah benar luas lingkaran 78? Bisa dicoba. Mari kita coba. Berapa? Kita
kita lihat 78,5. Nah, di sini hanya terus 78. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan tipe data integer yang hanya ada bilangan bulat, sehingga pecahannya tidak tertulis di sini seperti itu. Terus bisa kita lanjutkan. Setelah membahas konstanta akan ada operator bilangan matematika, manipulasi logis atau yang lainnya. Ada banyak operator yang digunakan dalam C++, antara lain operator matematika. Seperti tadi kita sudah menggunakan perkalian, kemudian ada pembagian, penjumlahan, pengurangan, sisa pembagian. Nah, bedanya ini mungkin sudah pada biasa kan ya, ada pembagian, perkalian, ada pembagian, tapi juga ada sisa pembagian. Nah, bedanya tuh apa sih? Seperti ini, kita lebih cepat, lebih enak kita langsung buktikan saja. Ini kita hapus. Coba misal A, integer A sama dengan 5 bagi 2. Integer A sama dengan 5 bagi 2. Jangan ini 3. 6. Sama aja. Berapa ya? Ini udah 5. Ini B, maaf. Dan belum kita panggil. Ulangi. A sama dengan 5 bagi 3. Integer B sama dengan 5 sisa pembagian 3. Kita coba panggil A. Sudah berhasil. Nih, 1 yang A adalah 1, sedangkan yang B adalah 2. Atau kita coba percantik lagi. A adalah 5 dibagi 3 adalah 5 3 adalah ini. Oke, kita jalankan. Nih, sudah lihat perbedaannya. 5 bagi 3 adalah 1, 5 bagi 5 sisa pembagian 3 adalah 2. Kenapa? Jadi seperti ini. Kita pakai. Kita coret-coret di sini aja. Nah, 5 bagi 3 sama dengan 5 bagi 3 1, sisa 2, sisa 2. 2 bagi 3 tidak bisa. Kita lihat di sini tadi 5 bagi 3 adalah 1, benar, karena 1,2/3. Tapi kalau 5 bagi 3 kalau 5 bagi 3 adalah 1, kalau 5% 3
maka yang diambil adalah ini, adalah sisanya. Sisa dari 5 bagi 3 adalah 2. Seperti itu. Atau nanti bisa dicoba menggunakan nilai-nilai yang lain. Kemudian ada operator kurang dari sama dengan, lebih dari, dan sebagainya. Ini adalah operator logika. Apakah X kurang dari Y? Apakah X kurang dari sama dengan Y? Dan sebagainya. Ini kita sering banget kita pakai untuk banyak hal. Tidak hanya untuk nilai, tetapi juga untuk membuktikan apakah biasanya apakah yang kita masukkan itu sama dengan data yang ada untuk pencarian, seperti itu. Kemudian ada logika, operator logika seperti ini. Ini biasanya juga kita lakukan untuk melakukan filter. Kemudian ada operator ini, operator negatif diletakkan sebagai sebelum operator. Ini untuk membuktikan jika kita ingin menggunakan bilangan minus. Nih contohnya, A tambah minus B dikali C, seperti itu, untuk menggunakan nilai minus pada sebuah bilangan. Kemudian plus plus, ini untuk meningkatkan nilai sebanyak 1. Ini contoh diletakkan di sebelum atau sesudah. Ini contohnya A plus plus, artinya adalah A sama dengan A tambah 1. Misalnya A sama dengan, jika nilai A tadi adalah 1, berarti A1 sama dengan A sama dengan 1 tambah 1, artinya nilai A yang sekarang adalah 2. Seperti itu. Kebalikan dari increment, ini ada decrement yang artinya mengurangi. Kemudian ada size of yang tadi kita gunakan untuk membuktikan tipe data, untuk mengetahui ukuran dari operan dalam bilangan byte, ukuran tipe data. Kemudian ada dan untuk menghasilkan alamat memori dari operan, dan bintang untuk menghasilkan nilai dari pointer. Sekarang kita uji coba lagi ya. Kita buat baru, kita deklarasikan baru, integer X sama dengan 5. Set. Nilai X nilai increment X kita build dulu. Habis itu kita jalankan. Nilai X 5, nilai X increment X 6, nilai X plus 1 7. Benar ya. Ini kita sudah buktikan ini. Kemudian ada decrement juga untuk mengurangi. Kemudian sekarang kita coba yang decrement eksperimen. Jalankan 6. Seperti itu untuk operator. Kemudian kita kembali. Selanjutnya ada ekspresi. Ekspresi itu apa? Semua yang mengevaluasi atau menghasilkan suatu nilai disebut dengan ekspresi. Contohnya apa nih? Contohnya statement Z sama dengan 5 tambah 3. Pada statement ini kan akan mengetahui nilai Z adalah 8.
dari 5 tambah 3. Nah, itu yang disebutkan dengan ekspresi. Kita coba. Nah, kita dapat ini adalah sebuah ekspresi, sebuah statement. Seperti halnya luas lingkaran tadi, kita sudah mengetahui itu ada statement luas lingkaran, tapi karena luas lingkaran seperti ini, luas P dikali A misalnya ya, misalkan kali A seperti ini adalah sebuah statement. Kita coba beri komentar. Ini statement atau ekspresi. Ini bagaimana kita mendeklarasikan variabel. Ini bagaimana kita mendeklarasikan konstanta. Itu ya, sepertinya kita sudah ada di penghujung pertemuan modul kali ini. Semua sudah kita bahas. Jika ada kesalahan atau kurang jelasnya, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya di grup atau Classroom. Silahkan ditanyakan kapan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.